Ya, Kak Ocha, ini gimana nih hari dia ada agenda apa sih mungkin? Oke, hari ini adalah launch launching singlenya Fadil Jaidi yang kebetulan aku produserin dan ada di Insync Music, apa namanya, divisi label dari Inspire. Dan seneng banget sih hari ini, kayaknya semuanya puas dengan lagunya. Tadi juga Fabio datang, teman-teman influencer lainnya juga datang, sahabat-sahabatnya Fadil, keluarga Fadil gitu. Kita happy banget. Ternyata sampai sebegitunya Kak Ocha 8 jam untuk rekaman. Sebetulnya akunya sih nungguinnya cuma 2 jam sebetulnya. Fadil yang di situ 8 jam sama Barcelona. Tapi menurut aku ya itu lumayan cepat sih sebetulnya ya, kalau untuk apalagi baru mulai nyanyi gitu. Teh Ocha, ini kan pertama kali guide influencer nggak sih Teh sebagai produser untuk jadi penyanyi? Gimana? Ini kan pertama kali Teh Ocha guide influencer ke penyanyi. Iya. Mungkin kedepannya udah ada bidikan lagi guys. Wah, sebetulnya banyak banget ya orang yang punya potensi. Aku tuh seneng banget recognize talent-talent baru gitu, yang baik itu mau dia emang udah jadi penyanyi sebelumnya ataupun dia bukan dari penyanyi. Tapi kalau aku ngerasa punya pikiran bahwa ini bisa nih jadi penyanyi gitu, aku tuh seneng banget ngasih kesempatan buat Hal apa sih yang Teh Ocha berikan? Karena kan si Fadil tuh punya ketakutan single pertamanya yang kurang begitu nih. Apa yang Teh Ocha tanamkan gitu? Buat aku, kalau rezeki itu wallahu alam ya kan, tapi kan pasti kalau kita mengusahakan yang terbaik, setidaknya kita selalu menang dengan kualitas gitu. Jadi yang aku jaga adalah kualitas lagunya, kualitas musiknya, video klipnya, dan pastinya dari komitmen dari Fadil untuk mempromosikan lagunya ini sendiri. Dari segi maintenance untuk skillnya si Fadil juga ya pastinya harus komitmen lah, kalau menjadi penyanyi harus all out. Kak Ocha nanti akan konser bareng nanti sama Kak Fadil. Maksudnya diberikan waktu bersempat dalam konser. Iya. Jadi insya Allah nanti kebetulan aku lagi tour album, dan nextnya ini ada ke Makassar, Bandung, sama ke Kota Kinabalu, balik lagi ke Malaysia. Dan insya Allah di Makassar nanti Fadil bakalan nyanyiin lagu ini untuk pertama kalinya di depan mungkin ribuan orang ya. Dibantu Kak Ocha juga mungkin. Di konser aku memang akan jadi nggak akan duet, tapi dia akan nyanyikan lagunya dia sendiri, dan mungkin dia akan nyanyiin satu lagu aku. Jadi kayak kalau kemarin konser aku kan ada Mahalini, ada Rizky Febian, aku mau kasih kesempatan Fadil buat jadi bintang video klipnya. Wow. Video klip bintang konsernya. Kenapa Teh mengasih kesempatan ke Fadil? Apakah untuk nunjukin bakatnya Fadil juga nih? Iya dong, aku pengen semua orang juga tahu, dan kebetulan kita dan Fadil punya lagu baru, jadi aku pengen bisa lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa Fadil bukan cuman iseng-isengan nyanyi, tapi memang dia memang bisa nyanyi dengan baik. Teh, kenikmatan apa sih yang didapat ketika ngeproduserin penyanyi baru? Ya. Kayak gimana ya? Kayak kita kayak punya, bukan mainan ya, bukan mainan baru, tapi kayak aku bisa buktiin nih gitu, dengan cara aku bisa buktiin dan bisa menghasilkan karya yang bagus, tapi bukan aku yang nyanyi gitu. Itu ada kenikmatan sendiri. Lebih susah nge-produce Orang lain daripada diri sendiri. Kenapa gitu? Kalau diri sendiri kan udah tahu ya maunya apa gitu kan, aku bisa mengusahakan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya orang lain kan belum tentu orang itu sama kayak aku, sama kerja kerasnya misalnya, atau sama mau usahanya, kita kan nggak pernah tahu. Makanya ketika Fadil ini, dia juga orangnya usaha banget, mau latihan, mau effort gitu buat single ini, mau berkorban waktu, mau berjuang lah gitu. Jadi aku senang. Akan ada yang galak gitu nggak sih kan tadi Fadil? Lumayan. Bukan galak, tapi mungkin karena tegas. Karena aku tahu apa yang mau dan kurangnya itu apa. Jadi aku akan kejar sampai aku dapetin itu. Misalnya cuman kayak misalnya cuman salah kata
kata aja misalnya kayak setidaknya ku pernah menjagamu dulu gitu. Misalnya itu kan kayak ya udah kata-kata gitu aja. Tapi kalau pakai perasaan tuh kayak setidaknya ku pernah menjagamu dulu, kayak convincing gitu, kayak gitu tuh kan beda ya. Apalagi ketika rekaman itu sound yang keluar dari tenggorokan kita itu akan direkam dan didengerin sama semua orang. Jadi kalau nggak berasal dari hati, itu orang akan cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kamu kasih rasanya, itu orang tuh akan relate gitu. Aduh gitu. Akhirnya puas selama 8 jam. Puas, alhamdulillah. Nah, jadi pertimbangan sih buat tahun depan mungkin lebih banyak nge-produce, Insya Allah. ngurangin konser, Enggak sih. Pensiun. Sebetulnya enggak juga, karena kan udah ada timnya ya. Alhamdulillah kita membentuk tim dari awal, udah ada tim ENR-nya gitu, musisinya gitu. Jadi aku udah cuman tinggal aku approve nggak lagu ini, aku musiknya lagu ini akan dibawa kemana, cocoknya apa sama penyanyi ini gitu. Jadi kayak gitu. Pengen lebih banyak bermain lah di zona yang tidak aman. Kalau aku kan ya udah Rosa aja udah gitu kan, udah tahu aku mau dibawa kemana. Tapi kalau orang lain, aku kayak masih tebak-tebakan. Sebagai produser ada nggak sih kayak kriteria khusus artis yang akhirnya ternyata menggait gitu? Pasti. Aku harus yakin orangnya, yang paling pasti orangnya itu harus beneran bisa nyanyi. Terus yang kedua, kalau yang paling sebetulnya itu agak tebak-tebakannya, tapi aku berharap dia juga punya kerja keras yang sama kerasnya dengan aku, karena aku kan orangnya emang tipikal yang kayak harus kerja keras gitu, apapun harus diraih. Kesuksesan itu nggak mungkin datang dengan sendirinya lah, pasti harus kerja keras. Artinya akan ada kesempatan duet bener-bener dikasih buat. Belum tahu ya. Belum tahu ya? Gimana nih dia? Nah, tapi akan jadi akhirnya berburu influencer lainnya yang kirain akan jadi kejutan nih, oh ternyata dia jago nyanyi. Nah, bisa jadi ya. Mungkin ada influencer, mungkin juga atlet. Mungkin dia bisa aja kan. Kita nggak pernah tahu loh. Misalnya di jalanan, misalnya aku lagi di lampu merah dengerin tiba-tiba ada yang musisi jalanan ternyata suaranya bagus, why not? Aku pokoknya pengen ngasih kesempatan sebanyak-banyaknya buat orang bisa bisa punya kesempatan untuk jadi penyanyi profesional. Saya kan udah sibuk manggung gitu, terus masih sibuk juga memproduksi orang, maksudnya nggak gunain waktu itu untuk istirahat gitu. Iya. Kata aku harus ganti baterai di sini doang sama di charge. Kenapa teh sampai akhirnya maksudnya tetap nyibukin diri gitu, nggak mau istirahat? Aku juga istirahat sih sekali-kali, tapi aku pikir hidup ini semoga aku bisa lebih banyak berguna aja buat banyak orang, buat bisa ada manfaatnya buat kehidupan orang-orang gitu. Jadi ya itu aja sih buat aku, nggak ada yang terlalu, bukan kayak harus nyari uangnya ya, tapi kalau keberadaan aku ada di awal kesuksesan orang lain tuh kayak buat aku ada rasa puas. Udah sempet libur belum atau liburan mungkin? Belum. Oh, kemarin doang, Deng. Pernah pas aku lagi pas ulang tahun, aku sama Rizky, sama anak aku, sama Anda, sama manajer aku gitu, kita jalan-jalan ke Perth cuman 4 hari lah. Udah begitu itu juga habis konser Samarinda ke Jakarta, sampai ganti pesawat doang, beda 3 jam, terbang ke Perth, nyampe di Perth main 3 hari, pulangnya nyampe ke Jakarta, tukar pesawat ke Medan. Jadi nyanyi di Medan, balik lagi ke Jakarta, nyanyi, pokoknya gitu lah. Ada lagi rencana liburan kah? Belum, boro-boro deh.